Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Monika dengan NIM A1A325097 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai global governance dan tata kelola dunia internasional. Dapat dilihat dari kondisi dunia saat ini, hampir semua masalah besar itu tidak bisa lagi diselesaikan oleh satu negara saja. Misalnya perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik antar negara, sampai pandemi. Semuanya itu melibatkan banyak negara sekaligus dan dampaknya juga dirasakan secara global. Namun yang menarik adalah dunia saat ini sebenarnya tidak memiliki satu pemerintahan pusat seperti dalam sebuah negara. Tidak ada lembaga yang bisa memaksa semua negara untuk patuh secara mutlak. Nah, disinilah muncul konsep global governance atau tata kelola dunia internasional. Dalam konsep ini dijelaskan bagaimana dunia tetap bisa berjalan relatif tertib melalui kerjasama, kesepakatan, dan aturan bersama, meskipun tidak ada satu kekuasaan tertinggi yang bisa mengatur semuanya. Selanjutnya, pengertian global governance. Secara sederhana, global governance adalah cara berbagai negara dan aktor internasional untuk mengatur hubungan dan kerjasama mereka dalam menghadapi masalah global. Dalam kajian hubungan internasional, global governance tidak berarti adanya pemerintah dunia. Justru sebaliknya, ini adalah sistem tanpa pusat kekuasaan tunggal, tetapi tetap bisa menciptakan keteraturan melalui aturan dan kesepakatan bersama. Jadi, dunia akan bisa tetap berjalan bukan karena dipaksa, tetapi karena adanya kebutuhan untuk bekerja sama. Selanjutnya, aktor dalam global governance. Global governance melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Setiap negara itu memiliki kedaulatan tetapi tetap perlu bekerja sama dengan negara lain. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional ini berperan penting dalam mengatur kerjasama global. Salah satu contohnya adalah United Nations yang berfungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, ada juga organisasi seperti World Trade Organization yang mengatur perdagangan global serta World Health Organization yang menangani masalah kesehatan internasional. Yang ketiga yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara juga memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. Keputusan mereka itu dapat mempengaruhi lapangan kerja dan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Yang keempat yaitu organisasi pemerintah atau NGO. NGO atau organisasi non-pemerintah berperan dalam memperjuangkan isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. Selanjutnya, fungsi global governance. Global governance ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu mengatur kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga, menyelesaikan konflik internasional. Yang keempat, mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan pandemi. Yang terakhir, membuat aturan dan norma internasional. Dengan adanya global governance, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, contoh dari global governance. Beberapa contoh nyata dari global governance itu, yang pertama yaitu perjanjian internasional tentang perubahan iklim. Yang kedua, kerjasama dalam penanganan pandemi global. Yang ketiga, kesepakatan perdagangan antar negara. Dan terakhir, misi perdamaian internasional. Semua ini menunjukkan bahwa kerjasama global itu sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia. Selanjutnya, tantangan dalam global governance. Meskipun penting, global governance juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan antar negara. Setiap negara itu memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang bersama. Yang kedua yaitu ketimpangan kekuasaan. Negara maju biasanya memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang, sehingga keputusan global itu selalu tidak adil. Yang ketiga yaitu kurangnya kepatuhan. Tidak semua negara itu mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati. Yang keempat, tidak adanya pemerintah dunia. Karena tidak ada otoritas tertinggi, pelaksanaan aturan global itu sering bergantung pada kesadaran dan kerjasama negara.
Selanjutnya, upaya memperkuat global governance. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama internasional. Yang kedua, memperkuat peran organisasi internasional. Yang ketiga, mendorong keadilan dalam pengambilan keputusan global. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan bisa memperkuat global governance. Jadi dapat disimpulkan global governance atau tata kelola dunia internasional merupakan sistem kerjasama antar negara yang sangat penting dalam menghadapi berbagai masalah global. Meskipun tidak memiliki pemerintahan tunggal, global governance ini mampu mengatur hubungan internasional melalui kesepakatan dan kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.